Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvanin Wirasta dengan NPM 2021 010186 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Kedua, civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Ketiga, custom law. Keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri' dan yang kedua adalah filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama, Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Kedua, Maba'di al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam. Atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Kedua, yaitu filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah: pertama, Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Kedua, Qasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir,
Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.